Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Pada pagi hari ini mengadakan daring atau moda jaringan kuliah pendidikan agama Islam untuk mahasiswa Persada Bunda Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nah, penekanan pada pagi hari ini adalah tentang Perda Syariah. Nah, belajar Perda Syariah rupanya Malaysia lebih duluan daripada Indonesia melaksanakan aturan-aturan kanun atau Perda Syariah. Apa aturan kanun Perda Syariah yang pernah terjadi di Malaysia sebelum Indonesia adalah di kantor Kemenak, Departemen Agamanya Malaysia yang mempunyai nama tersendiri. Itu datang orang-orang non-muslim ke kantor polisi syariah atau ke kantor dinas syariah yang di Malaysia. Cuma belum disebutkan di daerah mana, mungkin Kedah barangkali. Nah, itu banyak amoy-amoy yang datang menurut beritanya itu mengucapkan terima kasih kepada dinas syariah. Kenapa? Karena ada aturan tidak boleh minuman keras dan tidak boleh mabuk-mabuk lagi, tidak boleh berjudi di sekitar satu kabupaten lah kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia ada istilahnya tersendiri, suatu area daerah itu. Nah, itu tidak boleh judi dan tidak boleh mabuk-mabukan. Nah, jadi banyaklah amoy-amoy nyonya-nyonya datang mengucapkan terima kasih. Kenapa? Semenjak adanya dinas syariah, polisi syariah mengawasi tentang minuman keras dan judi, suaminya bisa cepat pulang ke rumah damai dan pulangnya tidak mabuk-mabuk lagi, tidak ada lagi amoy nyonya-nyonya yang dipukul dan tidak ada lagi uang yang hilang tanpa berita. Semuanya jelas. Nah, sehingga para istri dan anak-anak mereka merasa lega dengan adanya peraturan baru ini. Nah, ini menunjukkan dampak positif. Dinas syariah itu bukan hanya membahagiakan orang-orang muslim, tapi juga para non muslim merasakan kebahagiaan itu. Mengapa mereka merasa berbahagia? Karena uang dari suami jelas arahnya, dan kemudian pulang dia tidak memukul-mukul lagi karena dia tidak mabuk. Nah, tidak mabuk dan tidak berjudi ini dibuat dalam aturan dinas syariah yang sebetulnya kalau di Indonesia dalam KUHP itu ada larangan mabuk. Pasal kalau nggak salah pasal 303 KUHP yang melarang orang mabuk-mabukan, dilarang berjudi. Ya, atau suatu benda yang tidak judi tetapi dijudikan, bertaruh, itu adalah merupakan larangan negara. Nah, rupanya kanun-kanun atau seperti Perda Syariah sekarang ini itu sudah ada pada zaman raja-raja dahulu sebelum Indonesia merdeka. Sebelum adanya RI tanggal 18 Agustus 1945. Yang ada hanya waktu itu Nusantara dengan raja-rajanya yang banyak. Dan semua raja-raja itu mempunyai kanun-kanun tersendiri yang sampai saat ini oleh daerah-daerah tertentu itu bisa dimanfaatkan. Namanya kanun. Sekarang saya ingin memperkenalkan kepada mahasiswa saya apa itu kanun, apa itu Perda Syariah, dan apa manfaatnya. Jangan kita mempelajari sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik, sekarang saya akan menemui mahasiswa saya melalui internet.
Bismillahirrahmanirrahim. Pas pukul 8. Ya. Nah, pas pukul 8. Oh, mahasiswa saya belum ada yang muncul. Mudah-mudahan sebentar lagi muncul karena sudah diundang jauh sebelumnya. Nah, sudah muncul Yoshika Dewi. Nah, sudah muncul Rahmarani. Muncul Rifanti Nawafni. Oke, masih kita tunggu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi kawan-kawannya yang belum datang. Mudah-mudahan cepat hadir dan akan cepat kita mulai. Ya, Yoshika Dewi. Yoshika Dewi, mendengar suara Bapak? Dengar ya. Kita pertemuan yang keberapa hari ini? Bisa dilihat dalam catatannya? Rahmarani? Iya, pertemuan yang keberapa kita ini? 12. Apa judulnya? Kenapa jadi? Betul, kanon dan perda, karena masalah bank, bukan masalah yang sebelumnya itu 2 kita apa itu sekali cakup itu ya. Masalah riba nanti akan kita pelajari juga. Nah, jadi pada pagi hari ini 2 itu ya, masalah bank syariah dengan kanon ya, kanon atau perda syariah. Nah, itu akan kita pelajari. Oke. Yang ke-12 ini tentang bank syariah dan perda syariah. Masih kita tunggu. Amanda Ripa muncul, Yoshika Dewi, Rahmarani. Mana lagi yang lain? Belum ya? Oke, karena waktu kita sudah berjalan, kita mulai saja. Mari kita mulai pelajaran ini, karena kita terdiri dari berbagai agama. Ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Buddha, ada yang Islam. Karena itu, mari kita mulai dengan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, baiklah. Ini sudah muncul Yulianda Ertika. Yulianda mendengar suara Bapak? Mendengar, Pak. Bagus. Baru datang ya? Baru ya? Oke. Sekarang kita mulai ya. Kita mulai. Kita bahas tentang kanon atau perda syariah dan bank syariah. Kita mulai dari bank syariah ya. Bank syariah dulu. Bank syariah kemarin dengan lokal lain sudah dibahas. Kalian mencari bahan-bahannya tentang bank syariah, nanti PR-nya 4 lembar. Kemudian tentang perda syariah juga 4 lembar saja. Nah, jadi Bapak ceritakan sedikit manfaatnya dulu ya. Apa manfaatnya mempelajari tentang kanon syariah atau perda syariah? Dan apa pula manfaatnya mempelajari tentang bank syariah? Nah,
Jadi walaupun non muslim, tapi bagus juga mempelajari sedikit pengenalan secara umum bank syariah. Kenapa? Karena bank syariah ini ada di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi. Nanti kalau adik-adik kalian SMP, SMA bertanya, kakak kan sudah kuliah, pernah mendengar istilah bank syariah dengan perda syariah? Ya, Rizky Ridho. Kalau nanti ada yang bertanya, kalian sudah bisa menjawab dasar-dasarnya saja. Karena kalian itu mahasiswa, harus serba tahu. Paling tidak punya pengetahuan dasar lah mengenai bank. Sistem bank ada dua di Indonesia. Ada bank konvensional, bank biasa, ya, Luisa Aprina. Ada bank konvensional, ada bank syariah, atau ada yang menyebutnya dahulu bank muamalat. Yang paling pertama di Indonesia di zaman Presiden Soeharto adalah bank muamalat. Jadi perlu Bapak terangkan sedikit bahwa perbedaan bank syariah dengan yang bukan bank syariah ialah adanya bunga, sistem bunga, riba ya. Bunga itu riba, di dalam kitab suci itu dilarang. Baik kitab sucinya orang Kristen atau Yahudi itu dilarang, di dalam kitab sucinya orang Islam juga dilarang. Jadi menjadi rentenir, membungakan uang, memperanakkan uang, melipat ganda itu berdosa menurut seluruh agama di dunia, terutama agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, ini siapa nih yang baru muncul? Nampak fotonya? Nah, jadi Bapak terangkan sedikit ya. Larangan riba itu di dalam agama Yahudi dan Kristen terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 25. Kemudian ada lagi di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 36. Kemudian di dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 19. Kemudian ada juga di dalam kitab Amsal atau kitab Salomo ya, kitab Amsal pasal 28 ayat 8. Nah, intisari dari kitab Keluaran, kitab Imamat, Ulangan, dan Amsal tadi ialah jangan sekali-kali kamu membungakan uang kepada saudara-saudaramu. Nah, jadi membungakan uang itu tidak boleh menurut kitab Perjanjian Lama. Nah, kalau kitab Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru itu nama kitabnya Matius. Kitab Matius pasal 25 ayat 27 yang menyatakan boleh kamu mengambil bunga dari pinjaman itu, tapi kecil. Tidak boleh mengambil bunga itu besar, karena akan menindas saudaramu. Kemudian di dalam kitab Yehezkiel, ini Perjanjian Lama lagi, Yehezkiel pasal 22 ayat 12 juga melarang kamu mengambil bunga dari saudaramu. Kalau kitab Matius tadi boleh mengambil bunga tapi kecil, dan yang sebaik mungkin janganlah mengambil bunga, atau kamu bersedekah saja kepada saudara-saudaramu yang dalam kesulitan, orang miskin. Ini muncul Novila Alenda. Halo Novila, dengar suara Bapak? Dengar suara Bapak? Luisa, dengar suara Bapak? Heni, Sepniati, mantap ya. Oke, tadi sudah Bapak uraikan tentang larangan riba di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
atau kitab Taurat dan Injil. Sekarang di dalam kitab perjanjian akhir. Apa itu kitab perjanjian terakhir? Kitab Al-Quran. Perjanjian lama namanya Taurat, perjanjian baru namanya Injil, perjanjian terakhir namanya Al-Quran. Al-Quran juga melarang membungakan uang, melarang orang menjadi rentenir. Nah, sebelumnya kalian tahu atau tidak? Apa nama lembaga terbesar rentenir dunia yang membungakan uang? Itu menyebabkan banyak negara-negara bangkrut. Namanya IMF. Pernah dengar? IMF. Itu adalah lembaga rentenir terbesar di dunia. Negara-negara banyak yang bangkrut disebabkan oleh IMF itu. Nah, kalau tingkat rendahnya itu ada bank-bank gelap dari Singapura, ada dari Cina. Bank gelap itu memberikan bunga besar, tapi akhirnya kita terjerat dengan hutang yang besar. Nah, karena itu menjadi rentenir, membungakan uang dilarang oleh agama Yahudi, dilarang oleh agama Kristen melalui kitab Matius 25 ayat 27, dan dilarang pula oleh Al-Quran. Nah, catat ya, ayat Al-Qurannya, ayat Al-Quran yang melarang membungakan uang, surat Ali Imran ayat 130. Ya, Ali Imran 130 yang menyatakan, janganlah kamu memakan uang riba yang sifatnya bunga berbunga berlipat ganda. Jangan sekali-kali kamu memakan uang rentenir itu. Besok kamu akan bangkit dari kuburmu seperti orang gila yang sempoyongan, yang meracau, yang tidak jelas ucapannya, langkahnya, dan berdirinya seperti orang yang sempoyongan. Itu bahayanya riba menurut surat Ali Imran ayat 130. Nah, dalam bahasa Arabnya disebut la ta'kulur riba. Jangan kamu memakan bunga uang. Bapak ulangi, la ta'kulur riba. Jangan kamu memakan bunga uang. Nah, itu ya, Ali Imran 130. Dan kemudian masih di dalam Al-Quran juga, perjanjian akhir, kitab surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan, orang-orang yang memakan riba akan berdiri nanti di hari kiamat sempoyongan dan seperti orang kemasukan setan. Seperti orang kemasukan setan. Berapa besarnya Pak dosanya orang yang jadi rentenir dan orang yang memakan bunga uang? Itu dosanya lebih besar daripada dosa zina. Setidak-tidaknya sama dengan dosa zina. Satu kali dia makan uang riba, uang rentenir, bunga uang, satu kali pula dosanya sama dengan dia telah melakukan zina. Begitulah larangan agama terhadap orang yang membungakan uang. Jadi kalian jangan mau terjerat oleh hutang-hutang seperti itu. Nah, untuk tingkat negara, tingkat internasional, membungakan uang itu dilakukan oleh bank gelap dari Cina, dari Singapura, dari Italia, dari Inggris, Amerika, melalui
melalui emas ya. Meli Lestari, dengar suara Bapak? Meli? Dengar ya? Mantap ya. Jadi bank-bank gelap itu yang merupakan rentenir itu banyak membangkrutkan negara. Nah, ini banyak menjeratkan pengusaha-pengusaha kita. Banyak juga orang secara pribadi yang dari kedai kecil ke kedai kecil yang ansurannya kadang-kadang ada 20.000 per hari, ada 50.000, 100.000 per hari. Itu membungakan uang seperti itu jelas dilarang oleh semua agama, terutama agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Jangan membungakan uang. Ini Bapak ceritakan sedikit. Ada seorang yang baik, kejadiannya di Jawa ya, baik, santun, tapi dia membungakan uang. Karena membungakan uang ini tanpa kerja, sampai waktunya pinjam 1 juta, nanti dia bayar 1.200.000 sampai waktu 1 bulan. Kan dia tidak perlu bekerja, hanya dapat uang melalui meminjamkan. Orang ini baik, bahkan rajin ibadah ke tempat rumah ibadahnya. Diingatkan oleh temannya, Pak, Bapak kan bekerja di tempat perkreditan yang bunganya berlipat ganda, padahal Bapak orang baik, gantilah Pak pekerjaan yang lain. Katanya, tidak apa-apa, di samping saya bekerja itu saya menolong orang juga. Entah bagaimana, belum waktunya pensiun dia sakit lalu meninggal dunia, lalu mati dan dikuburkan. Ramai orang karena dia orang baik. Tahu-tahu setelah tanah kuburan ditimbun, keluar asap dari dalam kuburnya. Setelah keluar asap, orang menyangka mungkin ada puntung rokok yang tertinggal dari penggali kubur yang merokok. Tapi asapnya kok banyak. Digali lagi, dilihatlah kain kapannya rupanya sudah hangus, terbakar. Sebagian dari kulitnya juga terbakar hangus, padahal tidak ada puntung rokok yang jatuh, tidak ada api dari mana-mana. Tapi kok hangus kain kapannya, cepat-cepat ditutup oleh orang tak berani karena terasa panas, ditutup dalam keadaan berasap. Itu terjadi di Jawa, padahal dia orang baik. Nah, kesimpulannya memang orangnya menjadi rentenir, memakan bunga uang itu di dunia saja sudah diperlihatkan oleh Tuhan betapa tidak bagusnya memperanakkan dan membungakan uang itu. Nah, yang boleh adalah sistemnya bagi hasil yang boleh ya. Minjamkan uang 1 juta dipergunakan untuk dagang, bagi hasil. Bagi hasil itu namanya mudorobah ya, mudorobah. Walaupun nanti keuntungannya hampir sama dengan bunga uang. Umpamanya bagi hasil nanti 1 bulan dapat 100.000. Kalau membungakan uang nanti baginya dapat 100.000 juga. Walaupun hasilnya sama, tapi caranya berbeda. Nah, yang sesuai dengan agama adalah bagi hasil, namanya mudharabah. Nah, ini PR untuk kalian itu, sebutkan 10 macam istilah yang ada kaitannya dengan bank syariah. Ya. Sebutkan 10 macam istilah yang ada di dalam bank syariah. Antara lain, 1, mudharabah. Yang kedua, wadiah. Jadi Bapak bocorkan saja, wadiah itu artinya titipan. Jadi kalau kita punya uang 10 juta, kita pakai akadnya perjanjian wadiah, nanti setelah setahun atau 2 tahun yang akan datang, tetap saja kita terima 10 juta. Kalau memang yang kita titipkan itu 10 juta, namanya wadiah. Tapi kalau akadnya kita pakai adalah akad mudharabah, ini bagi hasil yang kita masukkan ke bank itu umpamanya setelah 5 tahun, awalnya kita masukkan 10 juta, karena mudharabah ini boleh digunakan untuk cari keuntungan, mungkin
kita bisa dapat dari 10 juta itu bisa 11 juta atau 10 juta setengah, adalah tambahannya. Itu dibolehkan. Itu namanya mudharabah. Yang tidak boleh bertambah tadi wadiah, titipan. Kemudian mudharabah itu bagi hasil. Kemudian ada istilahnya wikalah, ya. Wikalah ini diwakilkan kepada orang lain untuk membeli rumah atau membeli yang lain, itu wikalah namanya. Ada di dalam istilah bank muamalah atau bank syariah. Kemudian ada istilahnya bi mussalam, membeli dengan cara kiriman. Barangnya belum ada tapi kita beli, dikirim nanti barangnya baru datang. Itu namanya bi salam. Bi itu jual beli. Nah, kalau istilah populernya halallahul bai'a, Tuhan itu membolehkan jual beli, wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Bapak ulangi lagi. Ahallallahul bai'a, Tuhan itu menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan mengharamkan rentenir atau riba. Nah, cukup demikian yang terkait dengan bank syariah. Karena pagi ini kita bahas ada 2 syariah, bank syariah dan perda syariah. Nah, mudah-mudahan kalian dapat pengetahuan dasar tentang istilah-istilah dalam bank syariah dan manfaat dari bank syariah dan akibat orang memakan bunga uang itu tadi yang gosong tubuhnya di dalam kuburan. Kejadian baru 3 tahun yang lalu, ya, yang diceritakan oleh ahli tentang perbankan syariah di Indonesia, namanya Syafi'i Antonio. Nanti kalau Bapak tanyakan dalam ujian, siapakah nama pakar bank syariah atau asuransi syariah di Indonesia? Namanya Muhammad Syafi'i Antonio. Dia adalah seorang Chinese mu'allaf, masuk Islam, dan dia sampai sekarang mempunyai perguruan tinggi tentang akuntansi syariah, bank syariah, dan asuransi syariah. Dialah tempat pemerintah dan juga pakar-pakar asuransi syariah dan bank syariah, dialah tempat berkonsultasi. Namanya Muhammad Syafi'i Antonio. Kalau kalian nanti buka di internet, banyak sekali keterangannya tentang bank syariah atau bank muamalat. Nah, itu saja. Jadi tugasnya 4 lembar. 4 lembar saja yang berkaitan dengan bank syariah. Nah, sekarang kita akan bahas lagi tentang perda syariah. Bapak rekam dulu ya. Kalian juga rekam pakai apa? PWA untuk bukti. Bapak rekam dulu, siapa nih yang paling depan? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Satu lagi yang agak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Pak foto. Kalian foto juga ya? Nanti fakultas menunjuk apa buktinya kalian ikut kuliah dengan Pak Rakib. Ini buktinya. Jadi kita sama-sama punya bukti. Oke, sekarang kita akan bahas tentang perda syariah atau kanun, ya. Kanun dan perda syariah sebentar ya.